فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan kita barakallahu fikum telah mengambil poin kedua dari apa yang disebutkan oleh penulis al-qiyam, yaitu berdiri. Kemudian kata penulis, salatul maridhi jalisan, dan sepertinya ini fasal dari bab sebelumnya. Seakan-akan ini barakallahu fikum sebagai fasal atau cabang dari bab sebelumnya. Salatul maridhi jalisan, salat orang yang sakit dalam keadaan duduk. Wa qala Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dan Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, kanat bi bawasir, dahulu saya punya penyakit ambeien. Oh, penyakit ambeien. Bagaimana penyakit ambeien? Di mana penyakit ambeien? Penyakit yang ada di dubur, berupa usus yang keluar dari dubur. Ada. Ini penyakit yang merepotkan. Fas'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia setengah mati, sulit untuk berdiri karena ususnya keluar di duburnya. Ya, 1 senti saja luar biasa, bagaimana kalau 5 senti keluar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Shalli qa'ima", salatlah engkau dalam keadaan berdiri, karena ini yang wajib. Berdasarkan apa yang telah lalu. Fa in lam tastati' faqa'ida, tapi kalau kamu tidak mampu berdiri karena penyakit yang kau derita tersebut, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati', kalau kiranya duduk juga tidak sanggup engkau lakukan, fa'ala jambin, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Sehingga barakallahu fikum, berdasarkan hadis ini adanya keringanan bagi orang yang tidak bisa. Wal masyaqqah tajlibut taysir. Kaidah mengatakan berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya, al masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan, hal yang memberatkan akan mendatangkan keringanan. Pada asalnya salat berdiri adalah hal yang harus dilakukan. Tapi karena ada penyakit, berdiri itu adalah sesuatu yang berat dan sulit. Maka di saat adanya kesulitan, datanglah kemudahan. Sehingga barakallahu fikum, kemudahan ini tidak boleh ditempuh kecuali ada sebabnya. Jelas? Karena taisir tadi datang karena adanya kesulitan. Sehingga barakallahu fikum, kapan kesulitan itu didapatkan, maka keringanan ditempuh. Al-masyaqqah tajribut taysir. Yang namanya keberatan, kesulitan, hal yang memberatkan akan mendatangkan kemudahan. Nah, sehingga barakallahu fikum, di sini bukan pilihan. Boleh salat berdiri, boleh salat duduk, tidak. Tapi barakallahu fikum, harus salat berdiri. Akan tapi apabila berdiri susah untuk dilakukan, maka
salatlah dalam keadaan duduk. Wa qala aidan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, atau beliau juga radhiyallahu anhu berkata, sa'altu sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli wa huwa qa'id. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat seseorang dalam keadaan dia duduk. Faqala man shalla qa'iman fa huwa afdal. Maka beliau mengatakan, siapa yang salat berdiri maka itu lebih utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan siapa yang salat dalam keadaan duduk maka dia mendapatkan separuh pahala orang yang salat berdiri. Wa man shalla na'iman wa fi riwayatin muttaji'an, dan siapa yang salat baring tidur, falahu nisfu ajril qa'id, maka dia mendapatkan separuh pahala orang yang salat duduk. Wal muradu bihi al marid, dan yang dimaksud sini adalah orang sakit. Kalau dia mampu berdiri dia usahakan berdiri karena itu lebih afdal. Sekali lagi, al muradu bihi al marid, yang dimaksud sini adalah orang yang sakit. Artinya ini bukan pilihan bagi orang sehat. Orang sehat, barakallahu fikum, silakan bersalat berdiri karena dia sehat. Adapun orang yang sakit, kalau dia bisa berdiri maka itu yang lebih afdal. Nah, di ta'liq disebutkan, qala Al-Khattabi berkata, al-murad bi hadis Imran, yang dimaksud dengan hadisnya Imran, al-marid al-muftarid alladhi yumkinuhu an yatahamal fayaqum ma'a masyaqqah, adalah orang sakit yang masih memungkinkan baginya dengan berusaha untuk berdiri disertai dengan kesulitan, maka itu yang lebih afdal. Dia paksakan dirinya berdiri. Faja'ala ajrul qa'id 'ala nisfi min ajril qa'im, sehingga pahala orang yang duduk itu 1/2 dari pahala orang yang berdiri kalau dia sakit. Kalau kiranya barakallahu fikum dia salat dalam keadaan duduk, dalam keadaan dia sakit, maka salatnya sempurna. Tapi kalau dalam keadaan itu dia bisa paksakan, dia usahakan untuk berdiri dan dia salat, maka pahalanya 2 kali lipat dibandingkan dia duduk. Walaupun dia boleh salat dalam keadaan duduk karena sakit. Nah, targhiban lahu fil qiyam ma'a jawazi qu'udihi, sebagai bentuk motivasi kepadanya agar dia tetap berdiri walaupun boleh untuk dia duduk. Ini adalah targhib, anjuran dari Nabi agar dia berusaha berdiri walaupun dia boleh duduk. Nah, qala al-Hafidz fil Fath wa huwa hamlun muttajih. Kata Al-Hafidz memberikan keterangan atau catatan dari ucapannya Al-Khattabi, wa huwa hamlun muttajih, dan ini adalah arahan yang tepat. Nah, suatu arahan yang tepat bahwa ini bukan keringanan untuk setiap orang boleh sholat duduk, silakan duduk sholat, tidak. Tapi yang dimaksud ini adalah orang yang sakit. Karena barakallahu fikum yang bertanya adalah Imran yang berkaitan dengan penyakit yang ia derita. Dan ucapan Nabi yang berdiri lebih afdal adalah bagi orang sakit kalau dia mampu, sebagai anjuran dan juga motivasi agar dia berusaha untuk tetap salat dalam keadaan berdiri. Faqad qala Anas radhiyallahu anhu, dan sungguh Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min marad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai orang-orang di mana mereka salat duduk dikarenakan sakit. Faqal, maka Nabi berkata, inna salatal qa'idi 'ala nisfi min salatil qa'im. Sesungguhnya salat orang duduk itu 1/2 dari salat orang yang berdiri. Wa 'ada sallallahu alaihi wasallam maridan fara'ahu yusalli 'ala wisadah. فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به. Nabi SAW membesuk orang sakit. Lalu Nabi SAW melihat orang sakit itu salat di atas wisada, bantalan.
Maka Nabi mengambil bantal tersebut dan melemparnya. Fa'akhadha 'udan liyusalli 'alaihi, lalu dia pun mengambil tongkat kayu agar dia bisa salat menggunakan tongkat. Fa'akhadahu farama bih, Nabi ambil lalu membuangnya. Wa qala salli 'alal ardi in istata'ta. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, salatlah engkau di atas tanah apabila kau mampu, yaitu di atas lantai. Wa illa fa'awin ima'an, kalau memang kau tidak mampu maka berikan isyarat. Waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika, dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah dibandingkan rukukmu. Nah, as-salatu fis safinah, salat di atas kapal laut. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fis safinati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat di atas kapal laut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli fiha qa'ima." Salatlah di atas kapal dalam keadaan berdiri. Illa an takhafa al-gharq, kecuali apabila kamu takut tenggelam. Artinya kalau kau khawatir salat berdiri terombang-ambing jatuh, karena mungkin kapalnya kecil, perahunya kecil, maka silakan salat duduk. Adapun barakallahu fikum apabila kamu tidak khawatirkan tenggelam, seperti barakallahu fikum kapal-kapal putih sekarang, kapal pelni, di sana barakallahu fikum musallanya masya Allah lebih besar dari masjid ini. Masjid di atas kapalnya lebih besar dari masjid ini. Sehingga barakallahu fikum sekalipun ada ombak, kalau memang harus bergeser maka dinding, Anda akan sambar dinding dan terjaga insyaallah. Atau kalau kiranya barakallahu fikum dikhawatirkan jatuh, maka silakan saya duduk karena besarnya ombak. Dikhawatirkan barakallahu fikum malah dorong di sana malah tak hambur safnya, maka silakan salat duduk. Shalli qa'iman, salatlah di dalam kapal laut itu dalam keadaan berdiri. Illa an takhafal gharq, kecuali apabila kamu khawatir tenggelam. Demikian juga barakallahu fikum di pesawat. Dan alhamdulillah sebagian pesawat seperti pesawat komersial seperti Saudia Airlines, barakallahu fikum ada di antara pesawat yang terbaik yang pernah kami tumpangi. Di mana barakallahu fikum di bagian belakang pesawat dijadikan musalla. Anda bisa salat berdiri di situ. Anda bisa salat berdiri. Bagaimana kalau berkumpul jamaah? Jangan khawatir, perjalanan ke sana 9 jam. Kalau dari Jakarta. Yang langsung dari Sulawesi 11 jam. Jadi panjang juga kamu salat. Biar ada orang lain. Nah, memungkinkan untuk salat dalam keadaan berdiri, dan ini yang diperintahkan oleh Nabi. Shalli fiha qa'iman, salatlah di dalam pesawat atau dalam kapal laut dalam keadaan berdiri, kecuali kamu khawatir tenggelam. Nah, kecuali barakallahu fikum apabila pesawatnya injak batu-batu, goyang-goyang, nah, batu-batunya awan. Kadang-kadang barakallahu fikum kalau sambar atau menembus awan, apalagi di atasnya India, Colombo, Sri Lanka, selalu goyang. Dan di situ goyangnya sangat keras, sehingga setiap kali akan melewati Sri Lanka, India, Colombo dan semisalnya, barakallahu fikum selalu ada abah-abah, dan itu terasa goyangnya. Selain itu tenang-tenang saja. Nah, dan kondisi seperti itu barakallahu fikum apabila dikhawatirkan jatuh, safnya berantakan, maka silakan duduk. Tapi pada asalnya tetap salat dalam keadaan berdiri. Shalli fiha qa'ima, salatlah di atas kapal laut dalam keadaan berdiri. Illa an takhafal gharq, kecuali apabila kamu khawatir tenggelam. Walamma sanna sallallahu alaihi wasallam wa kabira ittakhadha 'amudan fi musallahu ya'tamidu 'alaihi, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berusia dan telah tua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil satu tiang di tempat salatnya agar beliau bisa bersandar pada tiang tersebut. Nah, ini barakallahu fikum yang berkaitan dengan salatul marid, salatnya orang sakit dan salat di atas kapal laut. Naktafi.